Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk kembali berkumpul di ruangan ini dalam melaksanakan IHT hari keempat. Tentunya teman-teman semua masih semangat yang luar biasa. Ya, baik, pada hari ini materi kita adalah modul ajar, yaitu merancang pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita masuk dulu pada agenda kita pada hari ini. Nah, agenda kita pada hari ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita susun kemarin. Kemudian teknik stop, ya, apa itu teknik stop? Kemudian mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan rencana aksi. Nah, baik, di sini kesepakatan kelas kita pada hari ini adalah ini yang sudah kita susun dari awal IHT hari pertama, yaitu datang tepat waktu. Alhamdulillah, kita semua hari ini sehat dan segar bugar. Kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga, saling menghargai dan menyayangi. Yang keempat, yang luar biasa, aktif dan semangat. Karena dari hari pertama sampai dengan hari keempat, kita masih tetap aktif dan semangat. Kemudian angkat tangan jika ingin berbicara. Yang keenam, keluar ruangan harus izin. Dan yang ketujuh, istirahat tepat waktu. Karena kemarin keasikan untuk mengerjakan lembar kerja sampai-sampai coffee break-nya sudah lewat. Iya, sampai-sampai coffee break-nya sudah lewat, ya. Jadi kita usahakan apapun tugas kita, tetap kita istirahat tepat pada waktunya. Baik, sesuai dengan kesepakatan kelas kita adalah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Baik, seperti biasa, ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Disilakan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih lancarnya acara kita, kegiatan IHT agar berjalan lancar, aman, semua dalam keadaan sehat, kita akan dahului atau kita harus berdoa dulu sebelum kegiatan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuqafi madina. Ya Rabbana alhamdu kama yang bagi ya wajhikal hakim wa azim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma firli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat haziyal hajar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Kelas sudah membacakan doa pada pagi hari ini. Baik, kemudian kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu setelah selesai kesepakatan kelas kemudian berdoa, kita masuk pada teknik stop. Apa itu yang dimaksud dengan teknik stop? Seperti yang sudah disampaikan Bapak Pengawas kemarin, bahwa apakah Ibu sudah melakukan teknik stop? Ya, inilah yang dimaksud Bapak Pengawas melakukan teknik stop. Itu adalah kita sejenak menutup mata kita, kemudian menarik nafas dalam-dalam, keluarkan melalui mulut, kembali lagi kita menghembuskan nafas lewat hidung dan mengeluarkannya lewat mulut. Itu tujuannya untuk apa? Agar aktivitas dalam keseharian kita itu selalu fokus, ya. Selalu fokus karena kita sudah berusaha untuk memfokuskan diri dari awal, maka fokus tersebut akan kita bawa sampai pada akhir sesi ini. Ya, baik, teman-teman sekalian, mohon maaf apabila saya di sini memerintah sedikit. Ya, kita sama-sama menutup mata. Tutup mata, tangannya direfleksikan sebagaimana yang paling refleks kita rasa. Kemudian tenangkan pikiran. Ya, dalam menutup mata ini kita menenangkan pikiran. Semua masalah yang dari rumah, masalah di luar, untuk saat ini kita kesampingkan dulu. Baik, kemudian silahkan tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian keluarkan dari mulut perlahan-lahan. Itu kita lakukan selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Sekali lagi kita hembuskan dari mulut. Sekali lagi kita tarik dari hidung dan hembuskan dari mulut. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu yang walaupun tidak ada bapaknya sudah kebiasaan. Ya. Terima kasih telah melakukan teknik stop. Jadi itu yang dinamakan teknik stop, untuk meregangkan pikiran, menenangkan pikiran di awal pembelajaran. Itu paling penting. Karena kalau dari awal kita sudah tidak tenang, tentunya akan terbawa sampai pada akhir kegiatan ini. Dan alhamdulillah saya melihat di sini teman-teman semua luar biasa pada pagi ini, hari ini semangatnya. Ya, baik, kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesuai dengan kita masuk, ya, kesepakatan ini sudah tadi, ya. Kita masuk pada ice breaking. Ice breakingnya pagi ini belum melompat-lompat, ya. Kita pakai kertas dulu karena masih pagi, masih pada semangat. Kemudian lakukan sesuai perintah yang ada pada layar depan. Oh, ini ada. Ya, di sini siapkan 1 kertas dan pena, ya, pakai pulpen saja depan ini. Kemudian mungkin bagusnya juga kalau pakai pensil warna supaya mungkin berwarna, ya, supaya berwarna seperti hidup kita pada hari ini, sangat berwarna. Ya, boleh ditindis.
Oke, silakan digambarkan bentuk tabung atau apa itu namanya kalau tabung silinder ya. Ya, yang ada bulatnya di atas kemudian di bawah. Kemudian gambar segitiga dan gambar segi empat. Terserah gambarnya ini mau jadi apa, ya. Terserah gambarnya mau dibentuk seperti apa. Ini adalah instruksi. Anggaplah ini instruksi dari guru ke murid. Kemudian murid-muridnya itu apabila diperintahkan atau diinstruksikan untuk menggambar, kadang-kadang gambarnya itu dari setiap orang berbeda. Nah, hari ini kita akan lihat apakah gambarnya sesuai perintah atau ada modifikasi di dalamnya. Silahkan menggambar. Saya beri waktu 15 detik. 5 detik sudah berjalan, tersisa 10 detik. Ya, menggambarkan tabung, kemudian segitiga dan segi empat. Iya, terima kasih. Nanti sama-sama kita angkat gambarnya. Ya, gambarnya itu boleh dimodifikasi menjadi apa? Terserah mau gambar apa. Sisa 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, semua gambarnya diangkat. Ya, gambarnya diangkat. Mulai dari buah pipa. Ya, gambarnya apa ini? U. Kemudian segitiga dan segi empat. Ibu ketua, ya, tabung silindernya berbaring, boleh. Tetapi itu kan tetap dikatakan tabung. Kemudian segitiga dan segi empat. Ya, sama dengan ibu kelas 1, silindernya tetapi berdiri. Iya, ibu kelas 2. Ini adalah gambar dari ibu kelas 2. Di sini kita tidak tertawakan, tetapi bisa ya ada ide seperti ini gambarnya. Itu tidak tahu muncul dari mana idenya. Sampai beliau menggambar seperti ini. Ini seperti film anak saya sepertinya. Iya, luar biasa. Kemudian Ibu Haji. Ya, Ibu Haji sudah menggambar. Terima kasih, ada 3. Kemudian Ibu guru olahraga. Ada cangkir kayaknya. Sepertinya butuh kopi pagi ini. Iya, terima kasih untuk gambarnya. Kita tepuk tangan dulu. Iya, alhamdulillah. Baik, apa maksud dari saya menginstruksikan untuk menggambar? Nah, di sini yang dimaksud adalah rumah. Nah, tadi kan saya katakan gambarnya boleh dimodifikasi berdasarkan satu instruksi yang sama. Ya, ibarat guru dan murid berdasarkan satu instruksi yang sama, namun mengapa ada gambar yang berbeda dibuat oleh peserta. Nah, begitu pula saat kita mengajar di kelas. Apabila instruksi kita kurang jelas, ya, apabila instruksi kita tidak jelas, maka persepsi dari siswa akan beragam dan seringkali keluar dari pemahaman yang dimaksud. Hal ini membuat tujuan pembelajaran sulit dicapai. Oleh sebab itu, penting sekali untuk membuat perencanaan pembelajaran yang tepat, jelas dan relevan. Membuat modul ajar atau RPP yang tepat adalah salah satu hal yang wajib harus dilakukan oleh guru. Jadi di sini peserta tidak disalahkan, tetapi saya yang salah karena membuat instruksi kurang jelas. Saya hanya menyatakan gambar itu tanpa memberitahukan bahwa gambar ini punya tujuan. Ya, begitulah kita kalau menyampaikan ke murid-murid kita, anak-anak silakan tulis ini, silakan gambar ini, tetapi kita tidak memberitahukan ke siswa kita, ke murid-murid kita apa tujuan dari
kita menginstruksikan ini ke siswa. Sama halnya dengan yang terjadi kali ini, instruksi saya kurang jelas, hanya memerintahkan untuk membuat 3 gambar. Tetapi saya tidak melanjutkan perintah tersebut bahwa gambar ini harus menghasilkan satu gambar yang utuh. Nah, disinilah kita belajar bahwa menginstruksikan sesuatu kepada orang lain, apalagi kepada murid-murid kita, itu harus jelas. Jadi pagi ini saya kurang jelas, mohon maaf. Sampai sudah ada yang membuat gambar gelas, saya tersinggung. Mungkin minta kopi ya. Baik, kopinya ada sebentar. Iya, luar biasa pagi ini. Sebelum masuk pada mulai dari diri, kita berdiri semuanya dulu. Karena tadi speakingnya hanya menulis, itu menguras otak. Kali ini kita barangkali menyanyi dulu. Kita mulai dari Marina Menari. Sudah dihafal ini Marina Menari? Kita refleksikan mulai dari Marina Menari. Ya, baik, saya yang menyanyi, para ibu-ibu peserta yang melakukannya. Ya, baik. 1, 2, 3. Marina atas menara, menari Marina. Di atas menara, menara, menara. Marina menari, menari, menari. Di atas menara. Oke, tepuk tangan. Hari ini kita tepuk nyamuk. Biasa tepuk nyamuk toh? Iya. Barangkali saya mohon kesediaan Ibu Afiatun berdiri di sampingnya Ibu Hafifah, Ibu Asmaria berdiri di sampingnya Ibu Ketua, dan Ibu Haji berdiri di sampingnya Ibu kelas 1. Ya, di tempatnya semula Ibu. Ya, oke. Jadi di sini kita tangan kanan seperti ini dan tangan kiri diangkat ke atas. Tangan kanan seperti minta uang, tangan kiri di atas, iya, menutup. Oke. Baik. Kalau saya instruksikan untuk tepuk sendiri, berarti ya, ini kan tangannya begini kan? Tepuk sendiri. Ya, tepuk kanan harus kena tangan teman. Tetapi teman harus dengan lihai menyembunyikan tangannya. Siapa yang kena, maka dia akan maju untuk membawakan sesi ini. Baik, tangannya semuanya diangkat. Iya, tangan ya, oke, seperti itu Ibu Haji. Oke, gini. Ya, tepuk yang sendiri. Ya, diangkat lagi. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Iya. Ya, kita ulang. Mungkin belum konsentrasi. Tadi Ibu kelas 2 sudah kena, harusnya maju. Tetapi itu adalah pertama ya. Kita kembali ke posisi semula, tangan kanannya menengadah ke atas, tangan kirinya menutup ke bawah. Ya, tepuk nyamuk sendiri. Ya, semangat. Tepuk nyamuk sendiri. Iya. Tepuk nyamuk kiri. Apakah itu kiri? Ya, kiri. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Ya, yang lain duduk. Yang kena tadi tangannya silakan maju di depan. Ada sedikit instruksi yang harus diselesaikan. Iya, satu saja yang kena. Iya. Ibu Erni yang kena ya. Oke, sekarang Ibu Erni membuat suatu cerita. Kemudian teman-teman lain melanjutkan ceritanya. Langsung Ibu. Baiklah, saya akan menceritakan pada suatu hari ada seorang nenek duduk di sebuah gubuk yang tua menjaga padi-padinya. Ya, lanjut Ibu Hafifah lanjut menjaga padi-padinya. Itu harus dijaga. Kenapa? Karena ada hama yang memakan padi. Iya, lanjut Ibu Ketua.
Sementara padi itu dijaga, oleh si nenek di pondok atau di gubuk, dia tidak mengetahui di bagian barat sudah dibongkar oleh babi pagarnya. Iya, iya dibongkar babi pagarnya padi. Iya, setelah dibongkar, setelah pagarnya dibongkar bagaimana? Pagarnya dibongkar, nenek itu memperbaiki kembali. Iya, lanjut di Bang Sumarya. Akhirnya nenek yang memperbaiki pagarnya karena sudah nenek terseok-seok kakinya mencari patok untuk memperbaiki pagarnya. Lanjut Ibu Afiatul. Kemudian dia mengambil patok namun belum kuat. Tiba-tiba ada pemburu lewat, dia minta tolong sama pemburu. Pemburu karena salah paham, akhirnya tertembaklah si babi. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah luar biasa. Pagi ini cerita yang menarik dan kegiatan-kegiatan diawali dengan kegiatan yang menarik. Nah, tadi ceritanya ada nenek-nenek yang duduk di gubuk menjaga padinya di sawah. Setelah ceritanya berlanjut, maka ditariklah kesimpulan bahwa babi yang merusak pagar itu yang ditembak oleh pemburu. Iya, karena sang nenek sebenarnya tujuannya mau minta tolong untuk mengambilkan patok. Terakhir karena dia pikir pemburu, saya tembak saja babinya. Iya, terima kasih luar biasa. Jadilah sebuah cerita yang punya pangkal dan ujung. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu maksudnya memahami pentingnya dokumen perencanaan pembelajaran yaitu RPP dan modul ajar. RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang sering muncul dalam menyiapkan atau menulis dokumen perencanaan pembelajaran yang efektif, menarik, berpusat pada siswa, serta memperhatikan perbedaan capaian mereka. Kemudian yang ketiga, usaha apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Baik, tadi saya belum sempat membacakan tujuan kita pada hari ini, yaitu peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Kemudian peserta mampu memodifikasi. Itulah yang dijelaskan tadi, bahwa ada beberapa modul yang sudah ada di tangan masing-masing ibu-ibu, tetapi tentu saja modul ajar ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin, itu adalah ATM. Walaupun sudah ada modul ajar dari berbagai sumber yang kita dapatkan, tentu saja ini tidak bisa kita, kalau seperti minum kopi jangan ditelan mentah-mentah. Tentunya harus disaring dulu agar kopinya tidak pahit, kopinya diberi gula, kemudian disaring agar hasilnya itu lembut, tidak ada ampas-ampasnya. Seperti itu pula dengan modul ajar. Apabila kita sudah menemukan modul ajar dari berbagai sumber, jadi hari ini kita belajar sama-sama ya. Kemudian modul ajar tersebut kita modifikasi sesuai dengan apa yang maksudnya sesuai dengan sekolah kita, ya, sesuai dengan karakteristik sekolah, kebutuhan sekolah masing-masing. Mungkin di SDN lain mereka mayoritas siswanya itu anak dari pegawai, tetapi di sekolah kita tentu saja dari berbagai karakteristik atau dari berbagai, ya, seperti ada anaknya PNS, ada anaknya nelayan, ada anaknya petani, bahkan ada anak tukang sapu, ya. Maka modul ajar tersebut kita sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Kemudian peserta mampu menentukan asesmen. Asesmen itu maksudnya adalah penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Kemudian peserta juga mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung
pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Jadi di sini sudah sedikit tergambar ya bahwa modul ajar yang akan kita rancang itu tentu saja akan berbeda setiap mata pelajarannya. Nah, tadi sudah sempat saya lihat pada salah satu peserta sudah ada modul ajar yang di-download ya. Modul ajar tersebut sudah sangat baik tampilannya, tetapi tentu saja kita ambil ATM ya, ambil, tiru dan modifikasi. Iya, kemudian kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita, kebutuhan peserta didik kita yang ada di kelas. Nah, dalam menyusun modul ajar itu kita masukkan tentang RPP berdiferensiasi. Nah, di sini mungkin baru RPP ini mungkin baru Bapak Ibu dengar atau sudah pernah dengar sekilas samar-samar. Apa itu berdiferensiasi? Nah, berdiferensiasi maksudnya adalah kita memetakan murid-murid yang ada di kelas. Tentu sebagai wali kelas kita sudah sangat mengenal apa karakter masing-masing dari peserta didik kita. Ada yang sukanya bercanda dari pagi sampai pulang. Ada yang diam, tidak mau bicara walaupun itu dia tahu. Ada yang senang bertanya. Ada yang senang kalau dipanggil di depan. Tentu saja kita sudah paham bahwa murid-murid dalam kelas kita kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Maka untuk membuat modul ajar atau RPP, maka kita perlu berdiferensiasi. Kita kelompok anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Bukan berarti bahwa kita membedakan si A dan si B, bahwa jangan, harusnya itu dicampur agar yang kurang pemahamannya dengan yang sudah tinggi pemahamannya itu bisa saling kolaborasi. Tetapi di sini tidak. Untuk kurikulum Merdeka ini kita pisahkan agar dalam kita membimbing mereka yang sudah paham, yang pengetahuannya sudah di atas, itu kita bimbing sesuai dengan kemampuan mereka. Bagaimana kira-kira kalau seperti yang lalu kita ajarkan semuanya sama? Yang pengetahuannya di bawah kasihan, maka dia akan sering terlambat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Yang sudah tinggi pengetahuannya tentu saja dengan mudah, lanjut ibu, pelajaran lain lagi, saya sudah bosan di sini, ini terus diulang. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, maka anak tersebut akan mendapat bimbingan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk yang sudah tinggi pemahamannya, bisa saja kita menjadikannya tutor sebaya untuk temannya dalam kelas. Tolong bimbing kelompok 1 dan kelompok 2 untuk pembelajaran ini. Atau kita ambil, misalnya pada pelajaran agama, kelompok yang sudah tinggi pengetahuannya, maka dia akan dengan mudah menghafal. Kemudian kelompok 2 yang senangnya kesana kemari, mungkin tulisannya bagus, bisa jadi kaligrafi. Kelompok yang tidak bisa menghafal, tidak bisa, susah juga untuk menulis, kita cari. Disinilah peran kita sebagai seorang guru untuk menggali bakat dan potensi yang ada pada murid-murid kita. Ini dari kemarin disuruh hafal, sudah 2 minggu tidak hafal-hafal gitu. Kemarin disuruh menulis, cuma 1 huruf yang ada di bukunya. Kita tahu bagaimana anak ini. Nah, kita tanya, boleh kita apa yang adik suka dalam pembelajaran surah Al-Fatihah. Saya ibu, saya suka cuma dengarkan melalui video, audio. Boleh kita bawa, kita punya Bluetooth itu, kemudian disuruh bawa headset supaya tidak mengganggu teman yang sudah hafal. Kita suruh mereka untuk mendengarkan. Mungkin dengan mendengarkan tersebut, ibu, saya sudah hafal ayat 1. Nah, itu yang dimaksud berdiferensiasi. Jadi kita kelompokkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang sudah lancar tidak mungkin lagi mau pakai headset, tidak mungkin pakai. Nah, dalam pembelajaran ini, Bu, sekolah kita ini tidak ada Bluetooth, tidak ada headset. Kemudian jaringan tidak bagus, mati lampu. Itulah yang kemarin saya sangat bersyukur mengikuti pelatihan pada guru penggerak. Di situ ada
7 aset atau modal sekolah yang dapat kita jadikan sumber belajar bagi anak-anak. Barangkali kalau mati lampu, kalau kita tidak tersedia ini, maka sarana yang ada di sekolah itulah yang harus kita gali. Apabila tidak ada seperti itu internet, tidak ada lampu, tidak harus menggunakan Bluetooth, tidak harus menggunakan headset. Tetapi apa yang kita bisa lakukan? Kita ambil modal barangkali lingkungan. Kita bisa ambil aset keagamaan seperti Masjid Agung. Anak-anak sangat senang apabila dibawa. Tidak ada kendaraan umum, ada sweeping. Nah, bagaimana cara kita untuk tidak ke Masjid Agung dan tidak keluar dari sekolah menggunakan aset yang ada di sekolah? Baik, untuk penggunaan aset itu nanti kita akan paparkan satu persatu. Kita lanjut dulu. Ya, mulai dari diri sudah tadi. Kemudian eksplorasi konsep. Mari menyimak bersama. Mengapa modul ajar harus sederhana? Yang terlintas di pikiran kita, modul itu pastilah tidak mungkin cuma 1-2 lembar. Yang namanya modul itu paling tidak seperti ini. Iya, seperti buku. Namanya juga modul. Tetapi tidak. Di sini kita akan menyederhanakan sesederhana mungkin yang bisa kita pahami dan murid bisa memahami. Kalau sudah tebal seperti itu, kita melihatnya saja mungkin sudah pusing 7 keliling. Tetapi kalau modul yang akan kita modifikasi, yang akan kita rancang sesederhana mungkin. Bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Tentu saja memuat poin-poin yang sudah menjadi ketentuan seperti kemarin. Nah, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian pada modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Kemudian, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, itu adalah berdiferensiasi. Kita memperhatikan perbedaan mereka. Mungkin dalam satu kelas bisa kita bagi 2 kelompok saja. Karena yang ini sudah bagus betul pengetahuannya, sudah ada di kelompok pengetahuan tinggi. Kemudian pengetahuan sedang ada di kelompok ini. Pengetahuan yang paling rendah tidak ada. Ya, itu dalam kelas kita misalnya ya. Atau tidak bisa kita bagi 3 bagian. Kelompok pengetahuan rendah, sedang, dan tinggi. Apabila kita menemukan ada kelompok ini dalam kelas kita, berarti kita harus memandu mereka secara kelompok. Ya, kelompok kecil, kelompok kecil, kelompok kecil. Nah, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Tentu saja kita melihat dari kebutuhan yang ada dalam kelas kita. Kemudian bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Jangan kita menyusun modul ajar, kita sendiri saja tidak paham bagaimana dengan siswa. Tetapi kita harus relevankan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Dan bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Ya, dari tadi kita berbicara tentang modul ajar. Apa ini modul ajar? Kemarin sudah bagus-bagus RPP. Sudah bagus-bagus kita menyusun RPP 1 lembar. RPP COVID. Iya, itu dipersingkat lagi karena dimudahkan. Di sini kok modul ajar lagi, berarti lebih tingkatnya itu lebih tinggi. Yang kemarin saja kita sudah menguras tenaga, apalagi sekarang. Nah, baik ibu-ibu peserta IHT, barangkali di sini itu jangan terlalu jadi beban pikiran kita, karena yang namanya belajar tentu dari sulit ke mudah. Dan ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi itu teman yang satu paham, yang satu belum paham, masih bingung-bingung. Nah, disitulah yang dinamakan kolaborasi kerjasama. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar
yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Berarti sudah sedikit tergambar ya bagaimana itu modul ajar. Tentu di sini ada tujuan, jelas itu tujuan dari awal kita menjadi guru, tentu ada tujuan. Begitu juga dengan modul yang akan kita paparkan kepada siswa. Nah, komponen itu adalah tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Berarti sama kayak RPP kemarin. Berarti yang dari RPP bisa kita pindahkan di modul ajar. Ya bisa, karena tujuan langkah-langkah pembelajaran itu ada di RPP, kemudian kita pindahkan ke modul ajar. Yang selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, media di sini maksudnya apa? Media itu boleh berupa gambar atau media kita di situ diisi ambil dari internet. Media ajarnya dari buku guru, buku siswa, atau dari sumber lain yang bisa kita tuangkan dalam media pembelajaran. Kemudian asesmen. Nah, ini asesmen ini baru kayaknya. Tetapi yang dimaksud dengan asesmen adalah penilaian. Sama. Jadi pada akhir dari modul ajar itu ada asesmen. Yang dimaksud dengan asesmen di sini adalah penilaian dalam bentuk modul ajar yang sudah kita rancang. Bagaimana model penilaiannya? Kemarin penilaian K13 kita masukkan KIKD. Nah, begitu di kurikulum ini Merdeka Belajar kita masukkan apa yang dimasukkan? TP dan ATP tentunya. Itu yang akan kita bahas sebentar. Setelah selesai materi, kita akan sama-sama merancang bagaimana modul ajar yang relevan untuk digunakan pada sekolah kita ini. Kemudian pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri. Jadi kemarin tidak lagi ditentukan harus ini, harus ini. Tetapi kita itu yang namanya modifikasi. Kita terserah, keleluasaan di sini maksudnya dan terserah dalam bentuk tentunya yang terurut, yang runtut. Bagaimana kita membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan kelas kita. Bu, kenapa ini tujuannya beda dengan kelas kita? Ya, saya membuat sesuai dengan kelas yang saya ampu sekarang ini. Mereka mudahnya paham di sini. Oh iya, boleh. Itu namanya keleluasaan. Memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks. Jadi kita tidak lari dari konteks, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kata Ki Hajar Dewantara seperti semboyannya ya. Ada yang tahu 3 semboyan Ki Hajar Dewantara? Ingarso, iya, Upabiatun kan. Ada 3 ya. Terima kasih. Semboyan daripada Ki Hajar Dewantara adalah Imadio Mangkajo Iya, terima kasih Bu Afi. Ya, itu adalah semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Apa maksudnya Ingarso Sungtulodo? Boleh kita lihat di internet. Ingarso Sungtulodo artinya dari depan. Kita memberikan contoh, tauladan, memberikan apa yang seharusnya anak-anak dapatkan. Tentunya mulai dari diri. Kalau diri kita sudah patut menjadi contoh buat anak-anak, tentu anak-anak akan mencontoh. Wah, ibu guru ini semangatnya luar biasa, saya juga harus semangat. Itu namanya yang dicontoh. Kemudian Imadya Mangunkarso artinya di tengah kita membangun semangat ya. Kita membangun di tengah-tengah murid maksudnya. Kalau tadi dari depan kita memberikan contoh atau tauladan, di tengah kita
membangun semangat mereka. Dan Tutburi Handayani, dari belakang kita mendorong. Iya, bukan berarti ditolak, tetapi kita dorong bagaimana anak-anak ini semangat. Semangatnya luar biasa. Itu yang seperti yang semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ada lagi satu yang kemarin dapat miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Ada kemarin kita baca-baca miskonsepsi kan? Miskonsepsi itu maksudnya ada seperti apa ya? Di dalamnya itu kok jadi begini? Seperti permasalahan. Kemarin Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita itu harus menghamba kepada murid. Satu-satu menjawab. Saya juga menjawab, kenapa harus menghamba? Bukankah kata menghamba ini hanya ditujukan kepada sang pencipta ya? Kenapa harus guru menghamba pada murid? Yang sepertinya yang terbayang pada kita itu menghamba itu murid berdiri kemudian kita menghamba. Ya, itu salah satu yang terjadi kemarin, saling tidak senang orang mendengar seperti itu. Tetapi kita ambil positifnya. Yang dimaksud dengan menghamba adalah kita mengutamakan kebutuhan murid. Apapun itu, murid yang kita butuhkan, murid yang kita dorong semangatnya. Apa yang dibutuhkan murid? Bagaimana karakteristik murid? Jadi pada kurikulum Merdeka ini kita tidak lebih ke siswa tetapi ke murid. Mungkin kembali pada zaman kemarin ya. Murid ada enci, ya kita disebut enci waktu sekolah juga. Ada guru saya namanya Enci Haladaeng. Iya, rambutnya keriting tapi saya senang sekali dengan Enci itu, Enci Haladaeng. Iya, dulu masih Enci murid. Ya sekarang kita sepertinya kembali seperti zaman dahulu. Kita membahasakan siswa itu ke murid, mungkin lebih dekat barangkali. Nah, kembali kepada menghamba. Menghamba di sini maksudnya kita lebih fokus. Apa kebutuhan murid? Apa kebutuhan mereka sehingga mereka itu harus senang berada di sekolah, harus senang belajar. Saya senang melihat sekolah saja, saya sudah senang. Pagar sekolah saja saya lewat sore-sore, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya di dalam sekolah itu saya dibuat seperti raja, seperti ratu. Guru-guru saya itu semuanya baik sama saya, tidak pernah memarahi saya. Walaupun itu dimarah, tetapi bentuk marahnya beda, tidak seperti guru yang lalu. Sebelum mengenal kurikulum, sini. Kenapa itu bajumu di luar? Ya, itu seperti yang lalu. Tetapi pada kurikulum Merdeka ini kita diajar untuk bagaimana berbahasa lebih santun lagi dari itu. Saya saja terus terang mengikuti diklat pendidikan guru penggerak itu 9 bulan. Tapi masih saya akui, kemarin saya masih teriak-teriak sama murid, belum bisa mengontrol, ya. Begitu saya teriak, saya diam. Astagfirullah. Kemarin kita yang diajarkan tidak seperti ini. Barangkali boleh dikasari mereka tidak mendengar. Coba kita ambil dengan halus. Tapi kemarin saya kasari, saya halus, sama saja. Mungkin ada kebutuhan lain yang belum kita lihat. Fauzan, sini dulu Fauzan. Ibu lihat tadi Fauzan, sepertinya bajunya di luar, rambutnya tidak disisir. Tadi pagi bangun lambatnya. Nah itu kan bahasa yang sudah kita kemas dalam kaidah sopan santun ya. Siapa namanya? Firman ini dari pertama masuk kelas 3 sampai sudah naik kelas 4. Kenapa huruf A, huruf D terbalik terus jadi B? Iya, ibu saya tidak hafal perutnya itu kemana, ke belakang atau ke depan. Nah, di situ kita sudah menggali apa yang ada dalam hati anak tersebut. Selama ini mungkin kita tidak punya pendekatan, barangkali cuma kita pendekatannya ke seluruh siswa. Boleh, dalam Merdeka Belajar ini kita kan tidak dituntut. Ya harus ini. Dia harus bisa berdiri di depan untuk membacakan ini. Kalau muridnya malu, mungkin kita adakan pendekatan dulu. Lama-lama pasti akan mau dengan pendekatan yang sudah kita adakan beberapa waktu di kelas kita. Banyak cara
untuk menghukum anak-anak. Banyak cara, tetapi tidak dengan kekerasan. Kita bahasakan baik-baik, dia akan tergugah. Mungkin sulit memang karakter, karena kita di sekolah ini cuma beberapa jam, tetapi di rumah mereka lebih dari setengah hari itu bersama orang tua. Tetapi bagaimana peran kita sebagai seorang guru untuk bisa meningkatkan kualitas anak, terutama karakter. Jadi insya Allah pada tahun ajaran baru kita sudah menerapkan kurikulum pada kelas 1 dan kelas 4. Itu yang awal. Jangan dulu untuk paksakan dia menghitung, paksakan dia membaca. Tetapi yang kita paksakan dari awal adalah karakter. Misalnya, anak-anak pernah lihat bebek? Pernah. Adakah bebek yang berjalannya tak hambur? Tidak ada, Ibu. Bebek saja bisa antri, apalagi kita. Itu sudah masuk pada karakter 1. Iya, bebek saja bisa antri. Kenapa manusia tidak bisa antri? Kalau mereka sudah mulai antri, maka akan dengan sendirinya karakter-karakter yang lain akan ikut. Ya, jadi kita umpamakan saja. Bu, jadi kami ini sama dengan bebek? Bukan. Kita mengambil contoh. Ya, itu adalah contoh. Hewan saja yang tidak diberikan oleh Allah akal dan pikiran, tetapi mampu untuk bisa antri. Begitu juga dengan semut. Lihat semut kan, ya. Kenapa bisa biasa ada makanan mereka berkerumun? Mereka berbagi, ya. Selain mereka antri, mereka juga berbagi. Kita bisa belajar dari mana saja. Bukan nanti dari orang pintar kita belajar. Buktinya kita bisa belajar dari hewan yang tidak punya akal dan pikiran. Nah, bagaimana kita sebagai manusia yang sempurna diberikan akal dan pikiran, tetapi tidak bisa mengikuti hewan yang tidak sempurna? Itu adalah salah satu contoh. Jadi kita terapkan adalah karakter mereka dulu, sopan dulu. Apapun yang kita lakukan, mereka terbiasa dengan salaman, terbiasa dengan senyum. Pagi-pagi itu harus senyum. Tidak boleh ada yang mukanya. Jadi kalau sudah senyum tentu senang akan masuk pada kelas. Apalagi seperti yang saya terapkan kemarin di depan pintu sebelum masuk kelas. Kita kalau masuk kelas, kalau kalian begini, itu berarti ingin dipeluk guru. Kalau kalian pegang ini berarti kalian ingin disapu-sapu kepalanya. Kalau kalian begini berarti ingin tos. Kalau kalian ingin yang begini, itu namanya salaman. Nanti kita buatkan simbol-simbolnya itu, kita tempel depan pintu. Jadi sebelum masuk pada kelas, kita sudah memancing semangat mereka. Wah, ibu guru pagi ini dia sayang saya, dia peluk saya. Jelas mereka akan semangat dalam kelas. Itu hanyalah motivasi kecil. Ya, kita lanjut alur penulisan modul ajar. Nah, di sini ada kurikulum operasional, kemudian tujuan pembelajaran. Mohon maaf ya, pagi ini kita terlalu banyak dengan materi karena tanpa materi kita tidak akan bisa praktek. Ya, jadi harus ada teori dan ada praktek. Insya Allah selesai. Iya, kayaknya sudah ya. Coffee break. Kita lanjut dengan menyusun modul ajar. Tentunya kita belajar sama-sama. Kita modifikasi sama-sama. Komponen, ini komponennya dulu ya. Fase capaian modul ajar. Kemudian jumlah jam tentu ada. Seperti RPP. Kemudian model belajarnya bagaimana modelnya. Kita bisa ambil model yang siswa sukai dan guru paham juga bagaimana. Kemudian tujuan tetap ada. Dimensi Pancasila, ya seperti saya lihat tadi pada modul yang sudah ada sama ibu kelas 1 ya, ada dimensi Pancasila yang dimasukkan dalam modul ajar. Kemudian tentunya pengetahuan dan keterampilan itu merupakan prasyarat. Nah, komponen detail pada modul ajar per pertemuan. Jadi kita tidak memakan waktu lagi, kita ulang lagi dari tujuan, kita ulang lagi dari jamnya. Tetapi di situ kita satukan seperti tematik, yaitu bahan ajar per pertemuan tematik, indikator keberhasilan asesmen atau penilaian, sarana dan prasarana, rencana kegiatan.
Kemudian lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Itu adalah lampiran pada modul ajar. Tentu kalau sudah ditambah dengan lampiran, modul ajar kita tidak hanya berbunyi 1-2 lembar, tetapi paling kurang itu 5 lembar. Karena apa? Yang kita masukkan di situ gambar, aktivitasnya apa saja. Boleh materi sedikit kita copy ke dalam, ya maka modul ajar kita akan banyak. Bahan ajar yang relevan. Ya, di sini secara umum ya, hanya secara umum. Tetapi yang namanya modifikasi tadi ada kan? Yang umum itu tujuan harus ada. Langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran harus ada. Asesmen atau penilaian. Untuk kita masukkan jumlah jam pelajaran, dimensi Pancasila, kita masukkan apanya ya? Ini. Ya, jumlah jam. Yang lain-lain itu tinggal melengkapi. Tetapi yang secara umum itu adalah tujuan, langkah-langkah dan asesmen. Ya. Yang mana Ibu? Ya, nanti kita sama-sama yang sudah memberi boleh kita belajar sama-sama bersama Ibu kelas 2. Iya. Seperti dulu. Ada sumatif dan formatif. Ada semua ya. Jadi bahan ajarnya itu bersifat variatif. Kita memasukkan apa saja boleh. Yang penting di dalamnya komponen yang 3 tadi harus ada. Tujuan, langkah-langkah dan asesmen. Itu yang harus kita ingat. Contoh modifikasi modul ajar. Ingat, contoh modifikasi ini bukan ketentuan wajib. Guru diperkenankan untuk membuat modifikasi bentuk lain dengan memilih komponen-komponen yang dianggap penting dan memudahkan sekaligus membantu untuk membuat rancangan yang sederhana namun mudah diimplementasikan ke kelas. Ayo, sekarang kita ya baik, karena waktu sekarang menunjukkan pukul 9.30, kita sudah masuk pada coffee break. Sesuai dengan kesepakatan kita harus istirahat tepat waktu. Ya, mohon maaf saya sudah lewat beberapa menit. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan peserta IHT yang sudah meluangkan waktunya luar biasa dengan semangat untuk mengikuti materi modul ajar pada pagi hari ini. Ya, sekian sesi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.